Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Wabarakatuh. Perjuangan para pejuang dulu dengan teriakan takbir begitu teramat semangat dan bisa membakar gairah para pejuang untuk merebut kemerdekaannya. Wayat ini berucap salam, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mengucap salam, belum teriakan Allahu Akbar mengangkat senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru kompak. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وبلغ رساله والحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kehadapan yang mulia, guru kita bersama Al-Mukhtaram Al-Ustaz Muhammad Kurzi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan selalu diberi kesabaran dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pula yang saya hormati Ketua DMI Musalla Nurul Ikhlas, orang tua saya Bapak Sum'ad, Ketua PHBI Al-Ustaz Ahmad Surari. Yang saya hormati tidak lupa yang selalu memberikan motivasi-motivasinya, yakni penasehat dari Musalla Nurul Ikhlas, Bapak Haji Sutarno SH MH. Pula yang saya hormati orang tua saya Abah Hajama, Bapak Haji Marjui, Bapak Zaini. Tidak lupa pula kepada Bapak Haji Narjo, dan wabil khusus bil khusus MC atau pembawa acara pada kesempatan malam hari ini, dan memang beliau hanya satu-satunya yang selalu membawakan acara. Yang saya hormati Kang Zul yang jauh kita undang dari daerah Jawa Barat. Pula kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yang tidak bisa Al-Baqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa mahabbah saya kepada para jamaah semua. Pula para remaja yang ada di luar maupun ada yang di dalam, meskipun remajanya masih terhitung yang di dalam. Jamaah rahimakumullah, puja puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan kali ini Allah masih percaya kepada kita, menganugerahkan kesehatan kita, menganugerahkan
kesempatan yang baik untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di sini dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang setia kepada Rasulullah sampai kelak yaumil qiyamah yang mendapatkan syafaatul usma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya lagi mohon dibukakan pintu, maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada guru, bukan anak songong, anak diri begini, bukan. Emang diperintah guru suruh diri. Anak kalau disuruh guru jangan kata suruh diri, suruh menerangkan enggak, ya baik. Karena guru, apapun yang diperintahkan guru, insya Allah menjadi baik dan barokah dan manfaat ilmunya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di suatu momen yang setiap tahun kita laksanakan. Setiap tahun kita selenggarakan dengan tujuan mengenang sebuah perjuangan para pejuang, wabil khusus para habaib dan alimil ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang acaranya, ceritanya acara tasyakuran. Ini cerita saya. Kenapa saya katakan ini cerita? Karena sesuatu yang telah terjadi menjadikan sebuah cerita di masa kini. Bagaimana cerita para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana para habaib, para alimul ulama begitu gigih memperjuangkan pergerakan Republik Indonesia sehingga negara Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan, negara yang diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pertanyaannya, sudahkah hati kita merdeka? Pak, jangan pada cimbe kalau Pak, itu ada makan dimakani, ada rokok dihisapin. Iya, jangan saya ngomong dilihatin. Pertanyaannya, adakah di hati kita, semua hati kita merasa merdeka? Kan jadi tangkep Pak, tidak jawab doang mah benar. Adakah di hati kita merasakan sebuah kemerdekaan? Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan ialah suatu kebebasan, kebebasan yang bergerak di bidang lini apapun. Wabil khusus nggak usah jauh-jauh ke negara, bergerak merasakan syukur atas nikmat kemerdekaan yang ada di negara Indonesia, masukkan ke hati. Banyak orang merdeka tapi hatinya terbelenggu. Karena yang membuat merdeka itu hati. Berapa banyak orang yang sehatnya di kampung Susukan, khususnya di RT 2. Merdeka sehatnya, merdeka waktunya, merdeka umurnya, cuman kayak diperangin hatinya. Ama musola deg-deg, ama orang ngaji kagak demen. Giliran meninggal pengen disolatinnya di musola, pikirin dah. Mungkin dia punya orang dalam balik musola, jadi bisa. Ya. Karena makna dari kemerdekaan, maknanya bagaimana hati kita betul-betul merdeka untuk melaksanakan suatu perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menyuruh kita berbuat baik, Allah menyuruh kita beribadah, Rasul menyuruh kita beribadah, sementara hati kita terbelenggu. Di mana makna merdeka? Ayo, jangan bertimbang Bapak, nyender dah. Tadi dikatakan sama penasehat dan sama PHBI bercerai kita, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kacil lagu mau meruntuh. Kita biasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Nah sekarang hati kita katanya kita teriak, oh kita bersyukur kemerdekaan Republik Indonesia, bersyukur negara kita udah merdeka dari mana? Kalau hati kita terbelenggu. Karena suatu kemerdekaan tadi saya katakan kemerdekaan kebebasan hati kita menjalankan perintah Allah sesuai apa yang kita anut. Kita ngaku orang Islam, ngaku bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, bernabikan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dan katanya kita orang beragama yang satu sama lain saling asah, saling asuh, saling asik. Akhirnya asuh sama asik kagak diasah, diasah. Akhirnya diasah apanya? Ada apa nih? Orang yang ngomongin begini, ngomongin begono. Katanya merdeka. Sulit menerjemahkan suatu kemerdekaan yang Allah berikan kepada diri kita. Sulit. Aku kita bersyukur kita tasyakuran. Malam ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Negaranya merdeka, kita enggak berpolitik, saya enggak. Ngeri sekarang berpolitik. Kita hanya belum merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari begitu berat kaki kita melangkah menuju suatu kebaikan yang dimana kebaikan ini dapat memerdekakan kita manusia dari belenggu kesyirikan, kemunafikan, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita. Dulu meskipun saya nggak ngalamin, katanya kita kalau begini kumpul ditembakin kan? Kita katanya ada propaganda, ada rapat intern dulu sebelum kemerdekaan. Sekarang udah merdeka, boro-boro kita kumpul. Ayo. Kan dibilang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ini musola kalau dibangun dewek-dewek, nanti pada dewek-dewek. Diri-diri. Pas Jumat yang ngaduk, pas Jumat yang ngangkutin pasir, pas Jumat yang nembro, pas Jumat yang ngecat. Coba, jago dia masih bisa nafas lagi ini. Bukti sebuah kebersamaan. Jadilah yang namanya musola. Pejuang-pejuang musola itu yang jangan kita lupain. Nah kan kita tadi saya bilang, seburuk-buruknya kita pasti kalau udah meninggal pengen banget sholat di musola, pengen banget sholat di masjid. Ayo dah. Sekarang kita sama masjid jauh, sama musola jauh, sama orang soleh jauh, sama guru jauh. Dengar kata orang ngaji ya berisik banget itu nih. Ayo coba pikirin, katanya merdeka. Sekarang kita udah beri kebebasan mau talim, karena cuma disusukan yang begitu teramat sangat ekstrim. Di mana-mana tuh masih terbelenggu. Mau sholat susah, mau ngaji susah. Ini disusukan, mau ngaji asal mau. Guru-guru kita masya Allah di sini banyak. Kalau di sini terbalik, gurunya banyak, ustaznya banyak, ngajinya banyak. Ya banyak di jalanan, pada jalan-jalan. Makanya bersyukur kepada Allah. Apa makna syukur? Gunakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Ini titipan. Bagaimana ini titipan ini besok diambil sama yang punya. Gunakan kemerdekaan yang Allah berikan. Mari buka hati kita. Kalau udah terdengar Bapak ngomong, para hadirin, para jamaah rajin bahkan jodoh. Nyarin ya, diberitahukan kepada seluruh jamaah, khususnya RT 02, RW 02, bahwa malam ini ada taklim. Dia baik dewek, itu dia selawatan sampai udah berhenti, selawatan lagi, berhenti, selawatan lagi, muncul tuh pluk, atuh. Ujung-ujung dia ada debuk-debuk, riang lagi, tuh. Di mana bukti kita syukur bahwa Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita di sini. Dengan momen
yang selalu kita laksanakan, yang selalu kita selenggarakan. Jadikan momen ini berbentuk dan berbekas di dalam hati kita bahwa kebebasan ialah ketika hati kita terasa lapang untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ayo kita bersatu. Dulu juga para pejuang gak mungkin dia dewek-dewek, Pak, gak mungkin. Orang kalau nyapu makanya sapu lidi cuma satu, namanya sapu bukan? Bukan namanya lidi. Tetapi ketika digabung namanya sapu lidi. Ketika udah bisa digabung sapu lidi, bisa nyapuin bersih. Guru-guru kita banyak di sini, masalah jamaahnya rajin bukan main. Ini ada musola. Yuk kita hormati. Bagaimana caranya kita menghormati perjuangan para pejuang musola ini? Ramaikan majlis ta'limnya, ramaikan sholat 5 waktunya. Guna apa? Itu bukti dan tanda rasa syukur bahwa kita betul-betul merdeka. Jangan merdeka semua-muanya. Merdeka apa sih? Itu bocah nggak balap-balapan, itu bocah lomba-lomba apaan baik ya. Lomba apaan? Lomba tambang nikel punya hasil. Tambang batu bara punya hasil. Tambang emas punya hasil. RT 2 punya apa? Tarik tambang. Ya, asing punya tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas. Kemudian dapat RT 2, dapat apa? Tarik tambang kita tarik. Itu katanya merdeka. Apa itu bersyukur kalau merdeka? Itu bukti kita. Bahasanya apa ya? Dulu mungkin kita nggak bisa seperti itu karena katanya penjajah udah kemana-mana. Tapi sekarang negara merdeka, yuk gunakan kemerdekaan ini dengan rasa syukur dimulai dari diri kita masing-masing. Ramaikan musalla, ramaikan masjid, ramaikan majlis ta'lim, bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau saya dengar Pak Sumhat, dia yang ajar, dia yang hormat, dia yang imam, dia doa pembuka, dia doa penutup, dia megang mic lagi sallallahu alaihi Muhammad, dia lagi. Ayo kan? Ini, yuk kita teruskan pejuang Musola Nurul Ikhlas yang bisa memerdekakan ini sehingga bisa berdiri yang namanya musola. Jangan jauh-jauh ke negara, musola dulu. Ya, begitu aja Pak. Saya mau bukan mutiara hikmah. Kalau udah mutiara adanya di dalam, terus ditaikin ke atas, terus dijual mahal. Mutiara hikmah, woylah kalau udah hikmah udah menang dah. Kalau saya untuk berbicara mutiara hikmah jauh banget saya. Di sini ada guru saya, makanya saya kalau drama ada guru saya ngeri pisan. Dia salah ukuran dari selepot nama dia. Ya guru ya. Jadi para jamaah yang saya hormati, kita tarik kesimpulan pada malam ini kita memperingati dan menikmati hasil jerih para pejuang yang telah memerdekakan Republik Indonesia ini dari para penjajah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita tidak dijajah. Kalau saya bilang hati kita semoga tidak dijajah, mungkin semua para jamaah paham. Karena semua alhamdulillah jamaah yang ada di sini semuanya rajin ngaji. Ya Pak, malam Sabtu lain, malam Minggu lain, malam Senin lain, malam Selasa lain ya, malam Rebo lain. Yang lain coba kalau malam sama semua bagaimana Pak? Dan kita ambil hikmahnya mudah-mudahan dengan momen dari sini tadi dikatakan oleh penasihat kita, lihat tumpeng nggak akan terjadi, itu namanya tajam kalau di bawahnya nggak gede. Coba kalau dari atas sampai bawah sama lancip bisa diri gak? Ayo, ini tumpeng nih ujungnya lancip, bawahnya lancip bisa diri begini nggak Pak? Kagak bisa. Tapi tumpeng di bawahnya gede, di atasnya lancip. Bisa lancip karena di bawahnya ditopang. Musola bisa buat ada fondasi. Manusia bisa buat adanya iman. Iman bisa kuat ketika
jika kita terus duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan momen ini kita jadikan ini sebagai ghirah, jadikan sebagai semangat kita untuk menuntut ilmu kepada guru-guru kita yang ada di sini. Dan kita mohon kepada Allah, pejuang-pejuang kita yang telah membela negara kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus para habaib dan para alim ulama, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan kita mohon kepada Allah semua yang hadir di sini, Allah beri keberkahan, Allah beri motivasi untuk terus memperjuangkan hati-hatinya dari para penjajah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang katanya penyakit ada di negeri Indonesia ini Allah angkat, Allah selamatkan kita, Allah angkat semua segala bencana yang terjadi di negara Indonesia ini. Negara Indonesia 76 tahun, sekarang dia ulang tahun, tapi dia sakit. Mudah-mudahan Indonesia segera pulih, Indonesia segera bangkit menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Anallahu yaqdi hajatina wa ya'dalu da'watina wa yusra sudurana fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebih saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.